Bu, udahan ibu-ibu ngirimin buah juga enggak. Ya Allah, tapi nggak apa-apa saudara, itu dinamika kehidupan, betul. Yang penting punya semangat aja udah bagus. Minimal punya semangat dulu, tancapin niat, bulatkan tekad. Nah berikutnya insya Allah kita akan betul-betul diberikan kesempatan oleh Allah untuk ikut berjuang menegakkan Islam, insya Allah. Nah yang kedua saudara, itu barusan dari segi nama tuh Pak Bu ya. Sekarang dari segi kerja, dari segi kerja, saya nggak habis pikir ini dari 88. Kalau nangkepin orang Islam semangat betul, saudara, semangat betul. Dan kalau udah nangkep enak betul, dia katakan ini teroris, ini penjahat, ini bajingan. Masya Allah, saudara. Itu kemarin saudara-saudara kita yang ditangkap oleh Den 88 di Poso. Wah luar biasa beritanya. Teroris di Poso ditangkap, bajingan, pelaku mutilasi, pembunuh orang tidak berdosa. Dipertontonkan 3 orang putri siswi sekolah perempuan dipotong oleh orang Islam. Ini penjahat, ini bajingan, ini teroris. Begitu terus beritanya saudara. 3 orang Kristen, 3 ekor dibunuh rame se-Indonesia bahkan sedunia. Lalu bagaimana dengan 2000 muslim yang dibantai saudara? 2000 muslim saudara kita, perempuan-perempuan kita yang diperkosa, anak-anak kita yang dibantai, ustadz-ustadz kita yang dibunuh, belum perempuan-perempuan hamil kita yang dibelek perutnya. Bukan 3 orang lagi saudara, 2000 orang. Kenapa itu tidak diberitakan? Kenapa itu tidak digemparkan secara nasional? Biadab. Takbir. Ini 3 ekor mati lu rame. 2000 muslim yang mati, ente diam. Ini jadi persoalan saudara. Jadi jangan seenaknya mengatakan itu teroris dibawa dari Poso, mereka bukan teroris saudara. Ya, mereka bersalah, khilaf, emosi, sudah membunuh 3 anak sekolah saudara. Ya, silakan tangkap mereka. Ya, silakan adili mereka, silakan penjara mereka. Tapi jangan seenaknya mengatakan mereka teroris, mereka bajingan, mereka penjahat. Kenapa saya harus katakan begitu saudara? Sampaikan kepada polisi dan tentara. Pada saat umat Islam 2000 orang dibantai di Poso, kemana tentara kita, kemana polisi kita, kemana mereka berada? Allahu Akbar. Makanya Bapak Ibu mesti tahu, waktu saudara-saudara kita dibantai di Poso, itu yang ngadepin tuh yang kemarin dibilang teroris. Tuh anak-anak muda yang ditangkap, yang dibilang teroris, mereka yang angkat senjata. Mereka yang lawan musuh-musuh kafir saudara. Mereka yang jaga ibu-ibu kita di sana. Mereka yang lindungi anak-anak kita di sana. Mereka yang lawan habis-habisan. Tatkala polisi lari, tentara lari, tidak ada kekuatan untuk melindungi umat Islam. Mereka yang berjuang mati-matian untuk membela umat Islam. Takbir. Berarti jasa mereka besar tidak? Jasa mereka besar tidak? Begitu mereka hilaf, bikin kesalahan, ditangkap, diseret, ditembaki, langsung dikatakan teroris, penjahat, bajingan, pala lu bau minyak. Jadi ya, makanya saya tanya, adil tidak? Adil tidak? Nah jadi saudara, jangan begitu dong. Saya setuju Pak, saya setuju. Kalau ada mujahidin yang salah, mujahidin juga bukan malaikat, betul? Mereka manusia. Kadang-kadang mereka juga salah strategi, salah langkah, salah sikap, salah berbuat. Ya, kalau mereka salah tangkap aja, silahkan adili, nggak ada masalah saudara. Tapi kalau seenaknya dong bilang mereka teroris, mereka bajingan, mereka penjahat. Tunggu dulu. Kita mau tanya dulu,
Kenapa mereka bunuh itu yang 3 orang siswi sekolah Kristen yang ada? Ada apa? Saudara, ini mereka-mereka yang membunuh marah. Dulu mereka didamaikan oleh pemerintah. Katanya setelah perdamaian nanti pelaku pembantaian terhadap umat Islam akan ditangkap. Katanya mereka akan diadili. Ditangkaplah Tibo dengan 2 kawannya. Sebelum dihukum mati, Tibo sudah bicara bahwa saya disuruh oleh si A, saya dibiayai oleh si B, yang ngasih senjata si C. Semua nama disebutkan, saudara. Lalu kenapa mereka tidak ditangkap? Ini yang membuat umat Islam marah. Mereka menunggu keadilan. Kalian tangkap itu yang 16 orang yang disebut oleh Tibo sebagai pembantai umat Islam. Kami tidak akan berbuat apa-apa. Adil tidak? Ditunggu setahun, nggak ditangkap. 2 tahun, nggak ditangkap. Akhirnya ada anak-anak muda yang emosi. Itu di antara anak-anak muda, Pak Bu, yang ditangkap kemarin. Ada yang keluarganya dibantai, yang ibunya dibunuh depan dia, yang saudaranya ditelanjangi, yaitu jalan di kota Poso. Coba kita bayangkan anak muda yang anggota keluarganya dibunuh, dipotong-potong. Wajar mereka sakit hati. Betul. Mereka tunggu, mereka menanti kapan pemerintah menegakkan keadilan. Tangkap pembantai keluarga kami. Karena pemerintah tidak melakukan, akhirnya mereka tumpahkan, lampiaskan dengan cara mereka sendiri, saudara. Artinya kalau memang mereka salah, pemerintah juga sebagai orang bersalah, pihak bersalah. Karena dengan ketidakadilan penguasa, mereka menjadi main hakim sendiri. Betul? Nah, gitu saya tanya, kalau pemerintah adil, mereka kira-kira berbuat begitu tidak? Kalau penjahatnya ditangkap, mereka berbuat begitu tidak? Enggak. Nah, begitu anak muda marah, baru ber-8 turun. Lu waktu umat Islam dibantai, lu kemana? Iya dong. Waktu umat Islam dibantai kemana? Jangan mentang-mentang punya nama keren dan 88, punya undang-undang khusus, punya senjata khusus, dipikir terus umat Islam takut kali. Enggak. Umat Islam enggak takut. Kau kami hargai sebagai aparat negara. Kau laksanakan tugas dengan baik, kami akan mendukung. Betul? Tapi kalau coba-coba untuk menindas umat Islam, kita bisa sampaikan kepada umat Islam, hei umat Islam, bangkit, angkat senjatamu, lawan siapa saja yang ingin menghabisi kita. Allahu Akbar. Takbir. Alhamdulillah. Orang Jelambar berani gak? Betul? Hanya yang berani cuma 2 orang. Ayo orang Jelambar berani gak? Ibu-ibu berani gak? Ingat ya, ini ibu-ibu aja berani. Lu takut pakai rok aja lo. Betul Bu? Bu? Ibu yang perempuan berani, anak muda menang rambut gondrong. Lihat polisi lari. Jangan, polisi bener kita dukung, tentara bener kita dukung. Betul? Tapi kalau coba-coba nggak bener, bikin kekuatan rakyat, bikin kekuatan umat, nggak boleh kita takut untuk melakukan kezaliman, saudara. Setuju? Siap berjuang? Siap berjihad? Takbir. Alhamdulillah. Udah ceramahnya sampai sini aja Bu ya. Udah. Allahu Akbarnya udah, semangat udah, kan tinggal perangnya doang. Udah ceramah cukup. Nah, jadi baik, setelah kita sampaikan begitu, berarti tuntutan Ustadz Abu Bakar Basir wajar tidak? Wajar tidak? Berarti kita dukung tidak? Jangan disalahin. Oh Ustadz Abu kok kerasan nih? Enggak. Ustadz Abu udah tua, apanya yang keras? Jangan fitnah. Ustadz Abu teroris, pala bomenan. Yang bilang Ustadz Abu teroris, itu dia tuh teroris. Ada gak yang bilang Ustadz Abu Bakar Basir teroris? Ada gak?
Ada gak di Indonesia yang bilang Ustadz Abu teroris? Ada. Mana orangnya? Dia tuh yang ngomong maling teriak, dia yang maling nerakin orang maling, begitu tuh. Yang teroris dia yang neriakin Ustadz Abu teroris, bukan Ustadz Abu, lu yang teroris. Betul? Betul? Nah, jadi saudara, kalau kita sudah tahu sedemikian rupa, maka di sini saya juga ingin mengingatkan kepada umat Islam. Kenapa sih Pak, Bu, kok orang-orang kafir yang minoritas di negeri kita, seperti di Ambon, di Poso, di Sampit, kok mereka berani sih bantai saudara kita? Ada apa sih? Nah, di sini saya mau ajak, kita jangan cuma bisa maki-maki orang kafir saja, tapi introspeksi diri juga dong ke dalam, saudara. Kok kita mayoritas, kuat, besar, banyak, tapi kenapa yang sedikit berani bantai kita? Kok yang sedikit berani kejar kita? Kok yang sedikit berani memperkosa perempuan kita? Pak, Bu, itu di Poso banyak perempuan-perempuan yang ditangkap oleh Laskar Kristus, itu ditelanjangi, bugil, dipaksa untuk diarak keliling kota, saudara. Kemana kita umat Islam yang 200 juta? Kemana? Saudara, kalau saya bicara Poso di sini, kita bukan tidak punya saksi, tidak. Kebetulan hari ini saya bawa Komandan Laskar FPI dari Poso, saudara. Hadir bersama saya di tempat ini. Tanyakan langsung nanti bagaimana beliau dengan umat Islam di sana berjuang jatuh bangun, berjuang mati-matian untuk melawan kekejaman pasukan Laskar Kristus yang radikal. Masya Allah. Kenapa? Introspeksi diri, saudara. Ternyata sebabnya tidak lain dan tidak bukan karena kita yang lemah, kita yang tidak kompak, karena kita yang tidak bersatu, karena kita yang tidak punya semangat jihad, karena kita yang pecah belah. Orang kafir tahu kita lemah, kita terbelakang, kita banyak yang bodoh, kita banyak yang miskin, kita banyak yang bisa dibeli, kita tidak bersatu, kita tidak punya semangat juang, kita takut berjihad. Orang kafir tahu itu, sehingga mereka seenaknya memperlakukan kita. Makanya mari kita bacakan sekali lagi bagaimana Nabi pernah bersabda suatu ketika. Nabi katakan di hadapan para sahabatnya, apa kata Nabi? Beliau mengatakan di dalam satu hadisnya, saudara, di dalam satu hadisnya di mana Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, yushiku an tatada'a alaikumul umam kama tatada'al akalatu ila qas'atiha. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sudah dekat zamannya, sudah dekat zamannya di mana umat-umat musuh-musuh Islam akan mengerubuti kamu sekalian, hei umat Islam. Kama tada'al akalatu ila qas'atiha, bagaikan orang yang siap menyantap makanan mengerubuti piring hidangan, saudara. Jadi Nabi menyampaikan kepada umatnya, akan datang suatu zaman di mana umat Islam bagaikan makanan di piring hidangan, saudara, siap disantap oleh orang yang ingin menyantapnya. Nanti